Qala Allah Ta'ala wa aqimnas sholata wa atinaz zakata. Artinya, dan hendaklah kalian melaksanakan sholat. Ini perintah kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ayat di atas, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, baru wa aqimnas sholata. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad beberapa perintah-perintah yang kita sudah baca pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perintah wa aqimnas sholata. Hendaklah kalian, mereka maksudnya istri Nabi Muhammad, untuk melaksanakan, mendirikan sholat. Wa atinaz zakata, dan juga hendaklah kalian menunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulahu, dan hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah punya kehendak, Allah berkeinginan untuk menghilangkan dari kamu akan segala dosa. Ar-rijsa maknanya al-isma. Jadi supaya keluarga-keluarga Nabi termasuk istri Nabi itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci dari segala dosa. Nah, makanya persyaratannya banyak tuh. Yang kemarin kalau pengen jadi istri Nabi Muhammad, yaitu jangan milih dunia, pilihlah akhirat. Kalau memang mau milih dunia, lebih bagus pisah aja, nggak usah menikah dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya akan cerai kamu, kalau memang kamu milihnya dunia. Nah, itu udah janji semuanya. Makanya istri-istri Nabi Muhammad semuanya dalam situasi kondisi hidup sederhana. Tidak ada yang mementingkan dunia, tetapi yang dipentingkan adalah akhirat. Termasuk pesan Allah juga, sholat, zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kenapa Allah sampai memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad seperti itu? Supaya Allah menginginkan kamu semuanya bebas dari segala dosa, supaya bersih. Ini yang dimaksud liyuzhiba ankumur rijsa. Ar-rijsa ay al-isma, supaya kamu bersih dari segala dosa. Ya ahlal baiti, wahai ahlul bait. Jadi istri Nabi termasuk ahlul bait. Jadi yang dimaksud ahlal bait ay nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti anak-anak Nabi benar-benar dari pilihan, dari segala pilihan. Seperti lahirlah yang namanya Siti Fatimah, itu salah satu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki ibu yang baik, ayah yang baik, yang pilihan semuanya. Yang memang kata Allah, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kemudian nanti anak-anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus sampai cicitnya, terus sampai zuriyah Rasul, semuanya adalah sosok manusia yang istimewa, yang mulia. Karena di situ mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengalir darah daripada istri Nabi Muhammad yang memang pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Jadi ahlal bait itu takdirnya ada huruf nida yang dibuang. Asalnya ahlal bait. Jadi ahlal bait munada mudhof namanya.
sehingga dia mansub, dibaca nasab. Jadi ahlal mudhof, al baiti mudhof ilaih. Jadi i'rabnya jadi apa? Ahlal bait, yaitu jadi munada mansubun. Ya, itu huruf nidanya mahzub, dibuang. Kalau mau ditakdirkan, ya ahlal bait, wahai ahlul bait. Jadi yang dimaksud ahlul bait di sini ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum minhu tathira, dan Allah akan mensucikan kamu ya minhu dari dosa, tathira sebersih-bersihnya. Tuh tathira itu jadi maf'ul mutlak. Ya, maknanya litaukid, benar-benar bersih. Ya, jadi ahlul bait benar-benar bersih dari segala dosa. Kalau Nabi kan udah maksum, terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, itu Nabi. Nah, bagaimana dengan keluarga Nabi ahlul bait? Nah, ahlul bait dalam ayat ini Allah menginginkan supaya mereka semuanya bersih, suci dari segala dosa. Makanya keluarga Nabi itu insya Allah ya sosok manusia yang istimewa, yang mulia, karena memang pilihan Allah langsung, dan Allah yang menghendaki. Ya, ini ayatnya, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi. Wazkurna, dan hendaklah kalian selalu menyebut, berzikir, ma yutla, apa yang sudah dibaca, fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kamu, min ayatillahi, berupa ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Terus perintah lagi, ya istri-istri Nabi disuruh selalu membaca Al-Quran di dalam rumah-rumahnya. Ya, di samping dia diwajibkan sholat, ya kemudian zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga ya disuruh selalu zikir. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Di mana? Di rumah-rumah kalian. Nah, itu juga semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmati, dan juga hikmah. Nah, ini ahli tafsir menjelaskan hikmah di sini ais sunnah. Ya, jadi suruh baca tuh ya Al-Qur'an, dan juga hikmah, sunnah. Ya, hadis-hadis yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup ayat ini dengan innallaha kana latifan khabira. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kana latifan, adalah Allah Subhanahu wa taala itu lembut, bi auliyaihi, dengan kekasih-kekasihnya Allah. Ya, jadi Allah itu latif, maha lembut kepada siapa? Kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kepada yaitu orang-orang yang dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah lagi, di samping latifah, khabira. Allah juga maha ya teliti. Khabira itu artinya mengetahui dengan sedetil-detilnya. Namanya teliti. Ya, jadi Allah tahu percis apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, tahu dengan sedetil-detilnya, sekecil-kecilnya Allah tahu. Ya, karena tidak ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang muskil sama Allah Subhanahu wa taala. Jarak pandang Allah itu enggak seperti kita. Ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, kalau kita kan begitu. Ya, kalau jarak jauh kayaknya kurang jelas, kurang kelihatan. Tapi kalau dekat jelas. Itu kita manusia. Tapi kalau Allah enggak ada yang jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semut hitam ya kecil berjalan di malam hari di batu hitam yang licin, ya tanpa ada cahaya sedikit pun Allah tahu. Ya, itu namanya khabir. Allah benar-benar teliti
mengetahui dengan sedetil-detilnya apa yang kita lakukan sebagai manusia. Ya, apapun, sekecil apapun perbuatan itu pasti diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud innallaha kana latifan khabira. Allah maha lembut, juga Allah maha teliti, mengetahui dengan sedetil-detilnya. Bijami'i khalqihi, dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang-orang muslim yang laki dan yang perempuan, wal mu'minina wal mu'minati, dan orang-orang mukmin yang laki-laki dan yang perempuan, wal qanitina wal qanitati, dan orang laki-laki yang taat dan juga orang-orang perempuan. Qanitin artinya ya orang laki-laki yang taat. Ya, kalau qanitat ya itu jamak muannas salimnya, ya itu adalah orang perempuan yang taat. Ya, jadi ini artinya Allah nyamain, Allah nggak membeda-bedakan muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan. Ya, kemudian yang taat laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang dibeda-bedain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya siapa yang melaksanakan amal-amal soleh min zakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan begitu. Ya, jadi Allah nggak pernah membeda-bedakan ya, jenis kelaminnya, mau laki mau perempuan. Kalau dia beramal soleh semuanya Allah akan berikan satu nilai ganjaran pahala. Ya, itu seperti itu. Makanya di sini ayat benar-benar jelas. Ya, muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan. Ya, kemudian ya yang taat baik laki maupun perempuan. Ditambah lagi wassadiqina wassadiqati, orang-orang yang jujur baik laki maupun perempuan. Fil imani, dalam iman, artinya shadiqin itu yang membenarkan, orang yang benar dalam keimanan baik laki maupun perempuan. Wassabirina wassabirati, dan orang laki-laki yang sabar dan juga orang perempuan. Ala ta'ati, sabar dalam melaksanakan taat. Ya, sebab orang taat itu perlu kesabaran. Ya, jadi sabar ala ta'ah. Ada sabar ala tarkil maksiyah. Ada juga sabar atas musibah. Ya, jadi masalah sabar ini bukan hanya saat dapat musibah. Jadi ada 3 tuh Bapak Saudara. Ada as-sabru ala ta'ah, ada sabru ala tarkil maksiyah, ada as-sabru alal musibah. Ya, jadi ada 3 macam. Sabar ya ketika kita taat kepada Allah. Ketika kita taat sama Allah banyak ujian cobaannya Bapak Saudara. Ya, orang-orang yang taat sama Allah tuh Masya Allah ujiannya banyak, perlu kesabaran. Tuh, begitu. Nah, begitu juga meninggalkan maksiat juga ujiannya, cobaannya banyak. Makanya perlu kesabaran juga. Nah, yang ketiga ya musibah, sabar atas musibah. Kalau kita kan biasanya ya sabar alal musibah. Padahal ya itu ya tidak hanya pada musibah saja. Ternyata kita sabar dalam melaksanakan ketaatan juga perlu ya, diperlukan. Makanya Allah ya sebutkan di sini orang laki-laki yang sabar dan juga orang perempuan yang sabar atas taat kepada Allah. Ya, wal khashi'ina, dan orang-orang yang khusyuk, yang laki-laki. Ya, al mutawaddi'ina, artinya khusyuk di sini diartikan orang yang tawadu, yang tunduk dan patuh. Wal khashi'ati, ya orang yang khusyuknya orang perempuan. Ya, jadi ada khashi'in, ada khashi'at. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, begitu juga orang laki-laki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah. Ya, was-shaimina was-shaimat, orang laki-laki yang berpuasa dan juga orang perempuan. Orang laki puasa, orang perempuan juga puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang laki-laki yang menjaga farjinya dan juga orang-orang perempuan yang menjaga farjinya anil haram, dari segala yang haram. Wadzakirinallaha katsira, dan orang laki-laki yang senantiasa berzikirnya banyak kepada Allah.
selalu ingat sama Allah. Wadzakirati, bagi juga orang perempuan yang senantiasa berzikir, ingat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ya Allah sampaikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, mereka yang sudah disebutkan di atas tuh dari awal sampai akhir, kata Allah nanti Allah sudah sediakan buat mereka maghfirah, ampunan. Tuh, jadi nanti Allah kasih ampun, diampunin lil ma'asi, bagi perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi kalau seandainya dalam hidup dan kehidupannya ada dosa dari perbuatan maksiat, mudah-mudahan dia diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dapat ampunan wa ajron azima, akhirnya mereka mendapatkan ganjaran pahala yang besar ala taati, karena ketaatan-ketaatannya. Tuh, jadi dijanjikan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya baik orang laki maupun orang perempuan yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, yang termasuk dia salat, puasa, zakat, sedekah, sabar, khusyuk dan lain dan sebagainya. Itu mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka mendapatkan ganjaran yang sangat besar atas perbuatan ketaatannya. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna, boleh, antakuna, boleh, lahumul khiyarah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu urusan, satu perintah, satu keputusan. Jadi apabila Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, maka tidak pantas, tidak layak bagi orang mukmin baik laki maupun perempuan, ya ayyakuna lahumul khiyaratu, ya bahwasanya bagi mereka untuk mencari pilihan. Nggak boleh. Pokoknya kalau udah ditentuin sama Allah A, udah A. Kalau ditentuin sama Rasulnya A, ya udah A. Nah, jadi nggak ada khiyarah, nggak ada pilihan. Jadi al khiyarah di situ al ikhtiyar. Enggak perlu lagi dia memilih. Nah, ini ya ayat ini turun terkait tentang ceritanya ya siapa Zainab yang memang ya mau dilamar sama Nabi, padahal lamarannya bukan untuk Nabi, yaitu untuk anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Nah, jadi ayat ini tuh ya asbab nuzulnya begitu. Ya, jadi Nabi Muhammad datang kepada Abdullah bin Jahash dan juga kepada Zainab. Ya, Nabi ngelamar Zainab, menghitbah Zainab. Untuk siapa? Untuk yaitu anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Sangkaannya Zainab buat ya Nabi kali, ternyata bukan. Nah, karena itu keputusan Allah, itu adalah keputusan Rasulullah, tidak boleh memilih, harus iya. Zainab orangnya cantik, ya cantik sekali Zainab. Tapi Zaid bin Harisah itu orangnya hitam, ya. Tapi nggak ada boleh pilihan, karena itu adalah keputusan Allah, keputusan Rasulullah, sehingga Zainab harus ya menerima, nggak boleh milih. Nggak boleh, nggak mau ah. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini turun ayatnya nih Bapak, ya saudara. Ya, ini asbab nuzulnya begitu. Ya, memang kalau lihat ya daripada postur tubuhnya Zainab, diceritakan di beberapa tafsir dia adalah seorang perempuan yang cantik sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau Zaid bin Harisah itu memang asalnya ya dia hamba sahaya, budak. Kemudian dimerdekakan sama siapa? Sama Rasulullah. Yang memerdekakan adalah Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan anak angkat, ya istilahnya tabanni, dijadikan anak angkat, sehingga ya dia itu selalu ikut dengan Rasulullah, serumah dengan Rasulullah.
Ya, cuma bukan anak kandung Zaid bin Harisah itu. Jadi Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Begitu mulia Zaid, walaupun seorang budak kemudian dimerdekakan sama Nabi. Ya, walaupun kulitnya hitam, tapi namanya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya Zaid itu disebut dalam Al-Quran. Nanti ada ya di dalam surah Al-Ahzab ini ada cerita nama Zaid disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu begitu. Makanya dalam ilmu nahwu tuh ya buat contoh coba dah. Enggak ada ya kalau dalam ilmu nahwu kecuali lafaz Zaid ya Zaidun. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu udah familiar sekali kalau kita baca Jurmiyah, baca Muhtasar Jiddan, baca Mutammimah, bahkan sampai kita baca Ibnu Aqil syarah daripada Alfiyah, itu kalau mencontohkan tidak lepas dari nama Zaid. Tuh, dia Zaidun raaitu Zaidan marartu bi Zaidin, itu pasti. Ya, karena memang Zaid ini adalah istimewa. Namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, itu seperti itu. Dia anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ayat begitu, Pak. Ya, di sini wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Boleh juga pakai ta. Ya, itu sama lugat ya, ini masih bisa. Ini qiraat sab'ah semuanya. Antakuna lahumul khiyaratu. Enggak boleh. Ya, jadi di sini dijelaskan boleh bitta, boleh bil ya, ayyakuna boleh, antakuna juga boleh. Ya, jadi lahumul khiyarah, enggak pantas bagi mereka untuk mencari pilihan. Ail ikhtiyaru, untuk memilih min amrihim dari keputusan mereka. Artinya apa? Khilafi amrillahi wa rasulihi. Itu artinya begitu, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh ya menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, karena ini adalah perintah keputusan Allah dan Rasulnya. Nazalat turun ayat ini fi Abdullah bin Jahshin, pada yaitu Abdullah bin Jahash wa ukhtihi, dan saudara perempuannya Zainab bin Jahash. Ya, begitu. Jadi Abdullah punya saudara perempuan namanya Zainab. Nah, Nabi datang ke Abdullah bin Jahash dan juga kepada Zainab bin Jahash. Khotobahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Harisah. Tuh, fikrah zalika. Tuh. Jadi dia bilang ya khotobahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghitbah Zainab, Nabi melamar Zainab. Ya, jadi yang melamar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan buat Nabi, buat siapa? Li Zaid bin Harisah. Ya, untuk Zaid bin Harisah yang saat itu pikirannya hina alima, bahwasanya dua-duanya tahu bizonnihima, mereka menyangka, punya asumsi ya bahwa ya dia itu dilamar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang ya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatabah li nafsihi, sesungguhnya Nabi yang melamar yaitu ya Zainab untuk dirinya sendiri. Ternyata bukan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk Zaid bin Harisah. Tadinya menolak tuh, Zainab nggak mau. Ya, yang tadi saya bilang, karena memang Zainab orangnya cantik, ya, kulitnya putih bersih, tapi Zaid itu hitam. Ya, jadi tadinya nggak mau. Tapi karena itu keputusan dari Allah dan Rasul, bahkan ada ayat Al-Qur'an langsung, sehingga dia nggak boleh ya menolak. Dia harus menerima lamaran tersebut. Makanya langsung tuh ya dilamar dan dinikahkan. Nah, nanti akhirnya benar terjadi tuh perceraian, karena memang Zainab kurang suka. Nah, begitu.
Tapi walaupun begitu terjadi juga pernikahan Bapak Saudara antara ya Zainab dengan Zaid bin Harisah, dan akhirnya dapat anak satu namanya Usamah. Tuh, jadi Usamah itu anak daripada Zaid ya dan Zainab ya bin Jahsh. Nah, setelah punya anak satu tuh Usamah. Usamah itu termasuk ya sahabat Nabi yang istimewa juga. Ya, itu Usamah namanya. Nah, kemudian terjadi perceraian. Ya, akhirnya Zaid mentolak karena memang nggak cocok. Ya, akhirnya dicerailah Zainab. Nah, pada saat Zainab dicerai, setelah itu Allah perintahkan lagi bahwa Nabi suruh menikah dengan Zainab. Gitu. Nabi diperintahkan oleh Allah, bahkan langsung Allah yang menikahkannya. Itu diceritakan dalam tafsir begitu. Jadi yang menikahkan Zainab ya itu Allah. Ya, makanya Zainab sama istri-istri Nabi yang lain dia ya bilang, saya lebih hebat daripada kamu. Ya, kenapa? Kalau kamu ya menikah ya itu yang nikahin orang tua kamu yang jadi wali. Ya, tapi saya ya menikah dengan Rasul langsung Allah, karena ada ayat Al-Qur'annya. Ya, Allah yang menikahkan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Nah, begitu. Itu khusus. Ya, namanya termasuk khosois, keistimewaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nikah nggak ada walinya ya kagak boleh. Ya, begitu. Kalau walinya udah cari-cari nggak ada juga, ya harus wali hakim. Tetap ada walinya. Ya, ada saksi, nggak boleh nggak ada saksinya. Ya, ada maharnya. Nah, ini Zainab menikah dengan Rasulullah, yang nikahin langsung Allah, enggak pakai wali, enggak pakai saksi, enggak pakai mahar. Ya, itu seperti itu. Ya, itulah yang dikatakan bahwa Zainab itu istimewa. Karena menikah dengan Rasulullah, langsung yang nikahin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu setiap kali menikah dengan calon-calon istrinya itu atas bukan kemauannya sendiri, tetapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya Nabi menikah dengan Zainab, yang memang Zainab ini mantan istri daripada anak angkatnya sendiri, yaitu Zaid bin Harisah. Karena pada saat itu dikatakan Nabi itu punya anak namanya Zaid bin Harisah. Nah, kemudian istrinya ya menurut hukum katanya nggak boleh menikah dengan ya ayah angkatnya. Sehingga dalam hukum Islam dijelaskan, diperintahkan tuh supaya menjelaskan bahwa ya istri daripada anak angkat itu boleh dijadikan ya istri daripada ayah angkatnya, begitu. Karena bukan ayah kandung. Kalau ayah kandung kagak boleh, walaupun udah dinikahkan dan diceraikan. Ya, setelah diceraikan tetap masih mantu namanya. Walaupun istilah kita bekas mantu, tetap mantu, dan itu tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya sendiri. Nah, begitu. Tapi kalau Nabi itu bukan anak kandungnya tuh Zaid bin Harisah, tetapi Zaid bin Harisah adalah tabanni, anak angkat Nabi. Nah, setelah ya diceraikan oleh Zaid bin Harisah, Zainab lalu dinikahkan oleh Rasulullah. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud ya khatabah li nafsi, disangkanya Zainab ya dilamar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang itu perintah dari Allah, summa rodiya, kemudian dua-duanya ridho, mau ya. Jadi dia nggak ada pilihan lain kecuali ya Abdullah bin Jahsh sebagai kakaknya dan Zainab sebagai yang mau dilamarnya itu harus nerimain, karena ada ayat yang tadi nggak boleh ya untuk menolak, karena itu perintah Allah. Kemudian dijelaskan lagi di sini, wa may ya'sillaha, dan siapa yang maksiat, tidak mau, durhaka, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, dan juga kepada rasulnya,
faqad dalla dolalam mubina, maka sungguh dia sudah dalam posisi yang sangat menyesatkan. Itu begitu. Jadi kalau seandainya dia durhaka, dia maksiat sama Allah dan Rasulnya, maka dia dikategorikan dolalam mubina, sangat sesat. Ya, makanya takut Zainab, takut tuh ya Abdullah bin Jahash, sehingga dia tidak boleh menolak, diterima. Nah, ini karena perintah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubina artinya bayina, sesat yang nyata. Fazawwajahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab li Zaidin kepada Zaid. Jadi dihitbah dulu. Makanya samalah kalau sekarang kita itu kan biasa sebelum terjadi pernikahan ada istilahnya acara khitbah, lamaran. Oh begitu. Jadi dilamar. Dulu Nabi begitu juga, melamar dulu. Habis melamar baru ya Nabi menikahkan Zainab kepada Zaid. Tsumma waqa'a basaruhu 'alaiha, kemudian ya jadilah pandangannya ya 'alaiha kepada Zainab ba'da hinin, setelah ya itu. Artinya nanti memang akhirnya ya dia tetap melakukan pernikahan dan diberikan ya keturunan, walaupun awalnya ya Zainab tidak suka dengan Zaid, tapi akhirnya tetap ya mereka menjalin hubungan dan kemudian Allah berikan keturunan. Fawaqa'a fi nafsi Zaidin karahatahu, ya maka kelihatannya nampak dalam diri Zaid itu karahataha, kurang menyukainya. Ya begitu. Jadi pas banget ada pandangan-pandangan tuh ya kelihatannya ya kurang suka dia, sehingga memang pernikahannya tidak berlangsung lama. Summa qala lin Nabi SAW, kemudian beliau berkata kepada Nabi SAW, uridu pirokaha. Tuh kata ya Zaid bin Harisah, saya pengen menceraikannya aja dah. Nah begitu, karena memang dari pandangannya udah kurang cocok, ya kurang cocok. Lalu dia ngomong tuh sama Nabi, uridu pirokaha, kata Zaid, saya ya ingin menceraikannya saja. Faqala, lalu Nabi jawab, kata Nabi, amsik alaika zaujak. Itu artinya amsik alaika zaujak tuh, jangan kau cerai. Itu pertahankan pernikahan kamu dulu, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kata Nabi, amsik alaika zaujak. Amsik itu artinya pegang. Ya, alaika atas kamu, zaujaka istri kamu. Jadi artinya tetap pertahankan, jangan ada perceraian sampai nanti saatnya ya memang udah enggak bisa lagi dipertahankan. Jadi awal-awal tetap pertahankan ya pernikahan kamu dengan ya Zainab. Itu kata Nabi, amsik alaika zaujaka. Itu nanti ada dalam Al-Quran tuh. Ya dalam Al-Quran tuh ya nanti ayatnya, wa iz taqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi, kemudian amsik alaika zaujaka wattaqillah wa tuhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tasannasa, dan seterusnya. Jadi kata-kata amsik alaika zaujak itu ayat Al-Quran ya, yang cerita tentang ya Zaid ingin menceraikan istrinya Zainab, namun Nabi larang. Kata Nabi diceritakan dalam Al-Quran, amsik alaika zaujak. Jadi tetap pertahankan ya istri kamu. Kama qala, sebagaimana qala berfirman Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti ceritanya deh. Ya kita lanjutkan, wa iz taqulu dan seterusnya. Itulah ya apa yang kita baca ya di dalam tafsir surah Al-Ahzab ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Para hadirin berada maksudnya sebelum kita tutup dan kita akhiri oleh kita bersama ini, ada beberapa
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang terhormat guru kita Fadilah Ustaz Abdullah Nasir Al-Basani. Pada peserta pengajian yang kami hormati, sebelum kita tutup dengan doa, ada yang perlu saya informasikan. Sehubungan kita akan mengadakan tawafuk sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan, bahwa